Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Selamat tahun baru. Mari kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti bahwa kata proses seringkali bukan kata yang kita sukai. Karena proses menuntut kesabaran, ketaatan, butuh waktu dan tidak instan. Tapi firman Tuhan dalam Yakobus yang pertama, yang kedua sampai keempat berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang sekadar memberi hasil, tetapi juga Tuhan yang membentuk, mempersiapkan lewat proses. Justru dalam proses yang tidak instan itu tadi, itulah yang menentukan biasanya. Seperti sebuah bangunan, kita tidak langsung melihat hasilnya langsung jadi bangunan yang megah. Yang pertama dikerjakan justru fondasinya yang tertanam di bawah tanah. Strukturnya yang tidak kelihatan. Tapi fondasi itulah yang menentukan apakah bangunan itu kokoh, tahan lama, dan tidak mudah roboh. Hari ini kita akan belajar dari kisah Daud dan Goliat. Kebanyakan dari kita melihat sebagai sesuatu mujizat besar yang instan terjadi. Satu batu, satu ayunan, lalu kemudian Goliat langsung tumbang. Namun apa yang bagi kita terlihat sebagai mujizat instan, bagi Tuhan sebenarnya adalah proses yang sudah lama Ia persiapkan. Ada persiapan tersembunyi yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah rancangkan dalam hidup Daud, jauh sebelum ia berdiri untuk menghadapi Goliat. Demikian juga dengan hidup kita. Ada proses, ada pembentukan, ada persiapan yang seringkali tidak kita sadari dan tidak dapat kita mengerti. Tapi Tuhan sedang mengerjakannya hari demi hari untuk menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar dua hal dari proses kemenangan Daud. Yang pertama, mau dibentuk oleh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 sampai yang 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang mendasar dalam hidup Daud. Daud ini adalah pribadi yang begitu mengasihi Tuhan. Tercatat dalam Mazmur-Mazmur, dalam kitab Mazmur. Dan Tuhan sendiri berkenan kepada orang yang mengasihinya. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tetapi orang yang punya hati yang mengasihi dia. Jadi sejak awal Daud dipilih Tuhan, diurapi, dikatakan roh Tuhan berkuasa atasnya. Namun yang menarik, setelah diurapi, Daud tidak langsung naik tahta. Ia tidak langsung menjadi raja, malahan ia justru kembali ke padang penggembalaan untuk mengembalakan kambing domba. Tapi justru di padang penggembalaan itulah Tuhan membentuk karakter Daud menjadi pribadi yang matang. Daud belajar taat kepada ayahnya. Daud belajar setia dalam tanggung jawab kecil. Daud belajar tekun walaupun tidak ada yang melihat. Daud belajar rendah hati sekalipun ia tahu ia sudah diurapi. Tetapi ia tetap setia hari demi hari. Bahkan semua ia lakukan dengan sangat baik. Jadi sebelum Daud dipakai Tuhan untuk menghadapi Goliat, ternyata satu hal penting yang terlebih dahulu Tuhan kerjakan dalam hidup Daud. Tuhan membentuk karakternya. Karena kemenangan besar tanpa karakter yang kuat akan mudah goyah, bahkan bisa runtuh. Yesaya 64 yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, adalah penting untuk kita punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau dibentuk akan menghasilkan karakter yang terlihat dalam kebiasaan, keputusan sehari-hari, respon saat ditekan. Tuhan rindu membentuk kita, mempersiapkan kita menjadi pribadi yang matang dan tangguh. Tanggung jawab kecil dalam keseharian kita yang orang tidak lihat, pelayanan yang tidak terlihat,
hal-hal kecil yang seringkali dianggap sepele, dianggap sebelah mata, seringkali menjadi persiapan bagi kita untuk menghadapi panggilan esok. Setialah dalam proses hidup kita sehingga pada waktunya Tuhan sendirilah yang akan mempercayakan langkah yang lebih besar. Maukah kita punya hati yang mau dibentuk sehingga hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan rancangkan? Yang kedua, mau melangkah dalam iman. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan membentuk karakter Daud dengan proses yang begitu panjang, ada saatnya Tuhan berkata untuk Daud melangkah. Ada satu hal penting berikutnya, Daud mau melangkah ketika waktunya tiba. 1 Samuel 17 ayat yang 34-37, tapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan bersama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud berdiri di hadapan Saul, ia tidak bercerita dan berbicara seperti orang yang nekat. Ia tidak berkata, tenang, semua akan baik-baik saja, aku berani. Tapi ia berbicara berdasarkan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Daud menceritakan dengan yakin bahwa Tuhanlah yang menolongnya, yang melepaskan dari hadangan singa dan beruang. Artinya Daud tidak melangkah dengan kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi dengan iman kepada Tuhan yang setia menyertainya di masa lalu. Dan pada saat di medan perang, Bapak Ibu Saudara, Daud mengatakan dalam 1 Samuel 17 ayat yang 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Inilah iman yang melangkah karena mengenal Tuhan yang diandalkan, iman yang lahir dari proses pengenalan perjalanan yang panjang bersama Tuhan. Bukan dari emosi, bukan karena kesombongan, bukan karena nekat. Jadi pembentukan tanpa keberanian untuk melangkah akan membuat kita terhenti di satu titik. Sebaliknya melangkah tanpa pembentukan akan berujung pada kejatuhan. Jadi Daud menunjukkan keseimbangan itu. Bapak Ibu Saudara, kan ada saatnya di mana Tuhan berkata dalam hidup kita, ayo melangkah. Dan ada waktunya kita meresponi juga dengan tindakan, mengerjakan bagian kita. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan akan sanggup melangkah dalam iman ketika waktunya tiba. Yesaya 41 ayat yang 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya akan selesai. Dari kisah Daud kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah terburu-buru. Ia membentuk karakter kita, Ia menumbuhkan iman kita, Ia mempersiapkan kita sedemikian rupa. Bahkan saat semua tidak ada yang melihat dan mengerti. Mazmur 144 ayat 1 berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Daud menyadari semua kemenangan dalam hidupnya bukan karena dirinya hebat, tetapi karena Tuhan yang melatihnya. Mungkin hari ini kita sedang berada di dalam musim penggembalaan. Tidak terlihat, semua terasa biasa saja dan bahkan melelahkan. Tapi justru di sanalah Tuhan sedang bekerja, mengerjakan persiapan yang tersembunyi. Mari tetaplah setia, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saat waktunya tiba, melangkahlah di dalam iman. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Dan dalam setiap musim kehidupan kita, baik saat dibentuk maupun saat kita melangkah, baik saat terlihat maupun tersembunyi, selalu ada campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal, yang menyertai setiap kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap proses yang ada dalam hidup kami, Tuhan.
Terus bentuk karakter kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Buat kami juga peka akan suara-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti kapan harus melangkah Tuhan. Beri kami keberanian untuk taat dan percaya sepenuhnya kepadamu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.